Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Syarah Nawaqidul Islam di sesi yang ketiga. Syekh Shalih hafizahullah beliau mengatakan, "Fahadhil mas'alatu wa hiya man lam yukaffiril kafira aw syakka fi kufrihi fahuwa kafirun mithluhu." Persoalan ini yaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, au syakka fi kufrihi, atau meragukan kekafirannya orang kafir, fahuwa kafirun mithluhu, maka dia kafir sama seperti orang kafir yang tidak dia kafirkan itu. Haula yaqulun, mereka mengatakan, la tukaffiru ahadan walau fa'ala ma fa'al. Kalian jangan mengkafir-kafirkan seorang pun apapun yang dia lakukan. Madama yaqul la ilaha illallah. Selama orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan kalian kafirkan apapun yang dilakukan. Antum wajihu al-malahidata. Mendingan kalian itu hadapi itu orang-orang ateis. Watruku haula'i alladziina yad'una al-islam, dan tinggalkan, biarkan mereka-mereka yang mengaku Islam itu. Apa jawab Syekh Shalih? Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, haula'i akhtaru minal malahidah. Justru orang Islam kemudian melakukan pembatal keislaman itu lebih membahayakan daripada orang-orang ateis yang sama sekali tidak mengaku Islam. Li'annal malahidata, ini penting kan? Pentingnya ini mengetahui apa mufadalah, ya, mana yang lebih parah. Kenapa orang-orang yang murtad itu lebih berbahaya daripada orang-orang ateis yang tidak pernah mengaku Islam? Li'anna malahidata madda'u al-Islam. Karena orang-orang ateis itu nggak pernah mengaku Islam. Wala jawana alladzihum alaihi Islam, tidak pernah dia ngaku bahwa ateisme yang dia peluk itu adalah Islam, nggak pernah. Amma haula, adapun mereka kuburiyun, rawafid, ya, orang-orang Rafidah, Batiniyah, orang-orang itu yakhda'unan nas, mereka menipu masyarakat. Yadda'un anal kufra wal Islam. Mereka mengklaim bahwa kekafiran itu adalah Islam. Ibadah kepada kubur mereka,
klaim itu Islam, bahkan itu merupakan amal soleh, bukan hanya Islam, ya, diklaim sebagai amal soleh. Rafidhiyah, kerafidahan diklaim sebagai Islam, bahkan sebagai amal soleh. Perempuan kalau nikah itu Islam, nikah pakai wali, pakai saksi, pakai mahar, Islam. Biasa itu. Kalau perempuan itu mau mut'ah, itu amal soleh, pahalanya lebih gede dari sekedar nikah. Lebih parah nggak? Itu Rafidhah begitu. Rafidhah. Kuburiyun i'tikaf di masjid biasa. Di Masjidil Haram, iya udah biasa. I'tikaf di Masjidil Haram biasa. Tapi i'tikaf di kuburan wali, wah itu istimewa, itu sudah lebih afdal dari i'tikaf di masjid itu. Jadi mereka lebih berbahaya daripada orang ateis. Orang ateis gak pernah mengatakan, mengklaim ateisme itu adalah Islam, ya. Tapi tadi orang Rafidhah, orang Kuburiyun, orang Batiniyah, mereka mengklaim kekufuran-kekufuran mereka itu Islam, menipu. Fahaulai asad minal manahidati. Jadi mereka orang murtad ini lebih parah daripada orang-orang ateis. Fariddah asaddu minal ilhad wal iyadu billah. Jadi kemurtadan itu lebih parah daripada ateisme. Kemurtadan itu lebih parah daripada ateisme. Wal iyadu billah. Fa yajib an na'rifa mawqifana min hadhil umur. Jadi kita ini wajib, kita ini harus ya ngerti sikap yang benar terhadap hal-hal seperti ini. Wa numayyizu natabayyanuha. Kita harus bisa membedakan dan merinci dari masing-masing dari mana yang kemurtadan, mana yang kafir asli. Li'annana al-an fi ta'miyatin, kita ini sekarang sedang dibutakan, ya, fi ta'miyah, dibutakan. Dibutakan bahasa Melayu itu dibodoh-bodohi, ya, kena butakan, ya, dibohongi, bodoh-bodohi, ya, kena pencitraan, gitu. Fahunaka nasun yu'allifun wa yaktubun wa yantaqidun wa yuhadirun wa yaqulatu kafir muslimin. Ada di sana orang-orang yang tokoh-tokoh yang mereka itu menulis karya-karya tulis, ya, memberikan studi dan kritikan, memberikan ceramah-ceramah, dan mereka mengatakan kalian jangan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kalian jangan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Apa jawab kita? Naqul, kita jawab, nahnu nukaffiru man kharaja 'anil Islam. Kami hanya mengkafirkan siapa yang keluar dari Islam. Amal muslimu fala yajuzu takfiru. Adapun orang Islam enggak boleh dikafirkan. Seorang muslim dikafirkan enggak boleh. Walaupun kuburi, dia bukan muslim, kafirkan. Ya, PKI dia bukan muslim, kafirkan. Jel bukan Islam, kafirkan. Ini muqaddimah yang sangat indah dari Syekh Saleh hafizahullah. Ya, kalau kita mau ambil pelajaran menjelaskan 3 hal penting mendasar dalam pembahasan nawaqidul Islam itu. Yang pertama apa? Orang harus diedukasi, dikembalikan
untuk memahami apa itu din, apa itu agama. Yang kedua, apa itu hakikat al-Islam. Ya. Dan yang ketiga, harus diedukasi bahayanya tidak mengkafirkan orang yang melakukan pembatal keislaman. Karena vonis kafir maupun muslim itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh mengkafirkan kecuali siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tidak boleh juga menetapkan keislaman kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya keislamannya. Kalau Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan al-awwalu, an-naqdul awwal, pembatal yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, syirik dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nggak disinggung syirik dalam rububiyah? Karena syirik dalam rububiyah lebih parah daripada syirik dalam ibadah. Syirik dalam rububiyah itu lebih parah daripada syirik dalam ibadah. Kalau syirik dalam ibadah kepada Allah saja itu sudah pembatal keislaman, apalagi yang lebih parah. Tapi ada nggak sih orang yang ngaku Islam kemudian dia meyakini Allah itu nggak ada? Meyakini Allah nggak ada, syirik apa? Rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Orang ngaku Islam, sholat juga, tapi meyakini Allah nggak ada. Ada nggak? Meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit bumi dan alam semesta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh Saleh, a'dhamu anwa'ir riddah, bentuk kemurtadan yang paling berbahaya, yang paling besar dan justru paling banyak terjadi, asyirku fi ibadatillah, syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi an ya'budu ma'allahi ghairahu, yaitu dia beribadah kepada selain Allah, dia sekutukan dengan Allah. Ka'an yadhbah li ghairillahi, seperti contohnya dia menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah, untuk jin, untuk arwah-arwah leluhur, untuk berhala, ayamdhir li ghairillah, atau contohnya lagi bernazar untuk selain Allah. Saya bernazar ya li fulan, li wali fulan, saya nazar puasa li wali fulan. Au yasjudu li ghairillah, au yasjudu li ghairillah, sujud kepada selain Allah. Au yastaghitha bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah, atau istighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu mengabulkannya. Hadza a'dhamu anwa'ir riddah. Perhatikan, syirik dalam ibadah ini merupakan bentuk kemurtadan yang paling berbahaya, paling berat, pelanggaran paling berat. Dan sebagian dai coba menggoda kita kan. Sebagian dai itu coba memancing kita, menggoda kita. Dikatakan dakwahnya sudah bagus, dakwah tauhid itu sudah bagus, tapi kenapa hanya bicara tentang tauhid ibadah, syirik dalam ibadah? Kenapa nggak bicara tentang undang-undang, tentang pemerintah,
Jadi dia coba memancing kita ke hal ya dari yang paling berbahaya ya kepada hal yang lainnya. Musibah. Ya, di mana-mana ngomong, pergi ke mana-mana ngomong. Kenapa dia begitu? Karena dakwahnya dia nggak dibimbing oleh ulama Ahlussunnah, nggak dibimbing oleh ulama Ahlussunnah. Ya, tahu-tahu dapat pembimbing, ya promotor qasidah burdah. Tahu-tahu dapat pembimbing, promotor Asy'ariyah kuburiyah. Ah, Allah wala quwata illa billah. Enggak juga diajarin tauhid, malah diajarin syirik. Istighosah kepada orang mati. Kalau enggak yakin itu orang mati ngasih manfaat, ngasih madarat, itu hanya tawassul, bukan syirik. Diajarin ikut promosi burdah, qasidah burdah yang oleh Syekhul Islam yang hidup sezaman dengan penulisnya sudah dibongkar kebatilan qasidah burdah. Ya, kekeliruan, penyimpangan dalam qasidah burdah sampai itu fatal, sampai oleh Syekhul Islam yang hidup sezaman dengan penulis burdah itu, Busiri, memasukkan kekeliruan yang ada dalam qasidah burdah itu dalam deretan syirik rububiyah. Parah. Qasidah hasil khurafat, ya, qasidah hasil khurafat sufi gendeng di Mesir dipromosiin, ikut-ikutan dibikin, ya, dibikin apa? Profilnya Facebook, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Itu qasidah khurafat bikinan sufi gendeng dari Mesir. Terus sana kemari ngeritik kita, dakwahnya kok ngebahas masalah syirik ibadah, tauhid ibadah, syirik ibadah, tauhid ibadah, kok nggak ngomongin masalah undang-undang pemerintah dan sebagainya. Apa maksudnya? A'zamu anwa'ir ridda syirku fi ibadatillah. Bentuk kemurtadan yang paling besar, paling berbahaya itu apa? Syirik ibadah. Syirik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya dan tempat menetapnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang zalim itu. Orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah dalam ayat ini disebut zalim. Karena dia apa? Meletakkan ibadah bukan pada yang berhak, bukan kepada yang berhak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang sama, surat An-Nisa, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni sedikit pun dengan bentuk ampunan apapun kepada orang musyrik, dan Allah akan mengampuni apa yang tidak mencapai level kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang membuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia telah mengada-ada dosa yang sangat besar. Dan barang siapa yang membuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Pelaku syirik itu disebut orang zalim, dalam Al-Quran disebut orang zalim, disebut orang
sesat, disebut orang pelaku dosa yang sangat besar, disebut pelaku kesesatan yang sangat jauh kesesatannya, disebut kafir, disebut jahil, disebut fasik, disebut mujrim, penjahat. Itu sebutan-sebutan bagi orang-orang musyrik, sebutan bagi pelaku syirik. Fasyirku huwa akhtaru anwa'ir. Jadi syirik itu merupakan bentuk kemurtadan yang paling berbahaya. Apa maksudnya syirik? Wa huwa an ya'budu ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat. Dia beribadah kepada selain Allah dengan memberikan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Berdoa, misalkan berdoa kepada selain Allah, mohon kepada selain Allah, bidzabh, menyembelih hewan dikorbankan untuk selain Allah, bin nadri, bernazar untuk selain Allah, bil istighatsah, fi ma la yaqdir alaihi Allah, dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu mengabulkan istighatsahnya. Ya'dul mauta, yastahil kubur, berdoa kepada orang-orang mati yang sudah mati, istighatsah kepada kuburan, yastanjidu bil anwat, minta tolong, nazdah itu pertolongan, minta tolong kepada orang-orang yang telah mati. Hadza wa akhtaru anwa'ir riddah wa azam. Ini dia bentuk kemurtadan yang paling berbahaya, bentuk kemurtadan yang paling besar dan paling banyak terjadi. Wa hadza alaihi katsir mimman yad'una al-Islam. Ironisnya ini banyak dilakukan oleh orang-orang ya yang mengaku Islam. Ironisnya ini dilakukan oleh banyak orang yang mengaku Islam. Yabnuna al-adrihah, yatufuna biha, yadhbahuna laha, yanzuruna laha, yataqarrabuna ilaiha. Mereka bangun pusara, bangun cungkup pemakaman kuburan, kemudian mereka tawaf di situ, mengelilingi kuburan itu 7 kali tawaf, 7 putaran, menyembelih hewan dikorbankan untuk kuburan itu, bahkan kepala kambingnya, kepala kerbonya, kepala sapinya kemudian ditanam di kuburan itu, daging-dagingnya dimasak rame-rame di situ, dihabiskan, dimakan di kuburan itu juga. Nazar untuk kuburan itu. Yataqarrabun ilaiha, memberikan bentuk-bentuk taqarrub ibadah kepada kuburan itu. Iktikaf di situ. Yaqulun, alasannya apa? Apa karena orang ini meyakini bahwa yang dikubur itu memberikan manfaat dan madharat dengan sendirinya secara merdeka? Diyakini begitu? Meyakini begitu? Tidak. Kata Syekh Saleh, yaqulu li annaha tuqarribu minallah. Mereka beralasan, kubur yang tadi beralasan dengan apa? Karena penghuni kubur ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum yataqarrabuna laha wa hiya bi zamihim tuqarribuhum ila Allah azza wa jalla. Mereka mendekat, memberikan taqarrub kepada penghuni kubur itu dengan anggapan prasangka bahwa penghuni kubur itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Bukan meyakini penghuni kubur itu, si mayit itu memberikan manfaat dan madharat. Cukup seperti ini sudah musyrik. Limadza lam yataqarrabu ila Allah min al-asl? Turku hadhil matahat. Kenapa sih mereka enggak langsung aja mendekatkan diri mereka kepada Allah dan meninggalkan hadhil matahat, ya, kegilaan-kegilaan seperti ini, kesesatan-kesesatan seperti ini. Liyataqarrabu ila Allah fa innahu qaribun mujib. Hendaklah mereka itu taqarrub langsung kepada Allah karena Allah itu qaribun mujib, maha dekat lagi maha mengabulkan. Langsung aja. Nah, antum kalau menjelaskan kepada masyarakat, kasih contoh.
Bahkan itu orang-orang yang ngajak kalian ya mendekatkan diri kepada kuburan para wali dan sebagainya itu agar mereka para wali yang mati itu mendekatkan kalian kepada Allah. Mereka sendiri nggak konsisten dengan ajaran itu. Tak pernah itu mereka ketika sholat baca Al-Fatihah, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia ya nggak langsung baca ihdinas siratal mustaqim, nggak pernah dia nggak langsung baca itu, dilewatin dulu misalkan gitu. Misalkan dia katakan ya Rabbi bijahi Muhammadin ihdinas siratal mustaqim. Pernah ada orang sholat itu? Pernah ada itu para apa namanya, para promotor ya kubur itu, promotor syirik kubur itu pernah ketika ngimamin sholat itu terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Rabbi bi Muhammadin Nabi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah melalui Nabi Muhammad berikan kami hidayah. Pernah? Enggak kan? Mereka tetap langsung aja baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, enggak konsisten mereka. Langsung berdoa langsung kepada Allah, enggak konsisten mereka. Lima tataqarrabuna ilal makhluqin. Kenapa sih kalian melakukan takarrub kepada makhluk? Wa taqulun makhluqun yuqarribuna ila Allah. Karena makhluk-makhluk ini akan mendekatkan kami kepada Allah. Halillahu ba'id azza wajal. Apakah Allah itu jauh? Halillahu aghlaq abwabah. Apakah Allah itu menutup pintu-pintu rahmatnya? Halillahu la ya'lamu wa la yasma'u khalqah. Ataukah kamu meyakini bahwa Allah itu tidak mendengar permohonan hambanya? Wala yara ma yaf'alun, enggak melihat apa yang mereka kerjakan. Allah azza wa jalla qarib mujib. Allah itu maha dekat lagi maha mengabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad Nabi SAW tentang aku, maka jawab fa inni qarib. Hai Muhammad, Tuhanmu itu dekat sehingga kami cukup berbisik saja, ataukah jauh sehingga kami harus berteriak memanggilnya? Turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jauh atau dekat, jawab fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat, ujibu da'watad da'i. Allah itu mengabulkan doa, permohonan, permintaan orang yang berdoa idza da'ani, ketika ia berdoa kepadaku. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah juga berfirman, ud'uni, berdoalah, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innahu qaribun mujib. Allah itu maha dekat bagi maha mengabulkan. Lima tadhhabu wa tad'u ghaira Allah. Jadi kenapa sih kalian malah milih berdoa kepada selain Allah? Lu kamu mengatakan hadat yuqarribuni ila Allah, karena wali yang udah dikubur ini, habib yang udah dikubur, kiai, ustaz yang udah dikubur ini, nabi ini mendekatkan aku kepada Allah. Wa na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka orang-orang saleh yang telah wafat itu, melainkan karena orang-orang saleh yang telah wafat itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yani ka'annallaha la ya'lamu wa la yadri. Seakan-akan mereka menuduh Allah enggak tahu, Allah enggak ngelihat, Allah enggak dengar. Hakata zayyana syayatinul jin wal ins bihaula. Seperti itulah ya, setan dari kalangan jin dan manusia memperindah perbuatan syirik itu buat mereka. Hum yad'una Islam, sementara mereka mengaku Islam. Yashhaduna an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, yusalluna yasumun, salat, puasa. Akhirnya yukhallituna a'malahum bisyirkil akbar. Tapi mereka mencampurkan
kepada ibadah-ibadah mereka, amal-amal mereka itu apa? Syirik akbar, mencampurkan syirik akbar. Bahkan satu ibadah langsung dalam satu ibadah double mereka campurkan. Jadi semakin lebih rancu lagi ketika satu ibadah mencampurkan. Ya. Baik itu berupa perbuatan atau pengucapan. Selawat syirik, ya. Satu ibadah terus dicampuri, disusupkan dalam ya ibadah bacaan selawat itu lafaz-lafaz kesyirikan. Awalnya udah bener, udah bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Tambahannya disusupi tibil qulub. Waduh. Bahkan dalam satu ibadah nggak perlu nunggu ganti hari, ganti waktu. Orang musyrik jahiliyah kan nunggu ganti waktu. Fayakhrujuna min dinil Islam, akhirnya mereka itu keluar dari Islam, resign ya, keluar dari Islam. Kena omnibus law itu ya, masa kontraknya habis. Akhirnya mereka keluar dari Islam, wahum yushollun yasumun, dalam keadaan mereka itu juga tetap mengerjakan sholat, haji, puasa. Waladhi yarahum yadhunna annahum muslimun juga. Orang yang lihat mereka juga nganggap mereka itu muslim, ya kan? Kudungan, pecian, ya kan? Wajubahan putih terus kena kemari, sorbanan, ya kan? Bukan hanya dianggap muslim, wali ini. Jihad juga, mereka jihad juga. Ya, sehingga dianggap mujahid fisabilillah. Ini mereka lakukan. Fayam bagi ma'rifatu hadza. Jadi harus ini diketahui. Hal-hal seperti ini wajib harus diketahui. Fasyirku billahi azza wa jalla wa akhtarudz dzunub. Syirik kepada Allah SWT, syirik ibadah ya, itu merupakan dosa yang paling berbahaya. Wa a'zamudz dzunub, dosa yang paling besar. Wa ma khatari wa syarrihi, padahal dia sudah sebegitu berbahaya dan buruknya, ternyata waqafi katsirun min banyak orang yang ngaku Islam justru terjerumus melakukan kesyirikan akbar ini. Wa yasumuna bismi syirik, mereka enggak ngasih label syirik terhadap perbuatan mereka. Yasumuna tawassul, labelin tawassul. Dilabelin tawassul, kalau di Jawa dilabelin tasyakur. Tasyakuran, caranya apa? Larung sesajen tasyakuran sebetulnya. Ayasumunahu talab syafa'ah, atau mereka namai, mereka labeli ya talab syafa'ah, tasafuan, ya, minta syafaat. Atau mereka labeli dengan istighosah kubro. Aw yasumunahu bi asma'in ghairi syirik, atau mereka kasih label-label yang lain tapi bukan syirik.
rukuk sujud kepada guru bela diri, guru kungfu. Mereka sebut apa? Enggak pernah sebut itu syirik kan? Rukuk sujud kepada gurunya. Sebut syirik. Tidak. Lakin al-asma'a la tughayyirul haqa'iqa. Tapi yang namanya label itu enggak merubah hakikat. Label itu enggak merubah hakikat. Syirik wa syirik. Namanya syirik tetap syirik. Walaupun dilabelin tawassul, dilabelin tasyakkuran, dilabelin tasyafu'an, dilabelin tabarrukan, dilabelin apa lagi? Hadza akhtarul anwa'. Ini bentuk kemurtadan yang paling berbahaya, akhtarul anwa' uquan. Yang justru menjadi apa? Bentuk kemurtadan yang paling banyak terjadi. Ma'anahu zahirun fi kitabillah fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahir. Padahal itu sangat-sangat jelas baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat jelas. Ya memang misi diutusnya para nabi dan rasul untuk menjelaskan itu. Ya, menjelaskan tauhid dan menjelaskan syirik dan menjelaskan kafirnya pelaku syirik. Misi itu. Al-munadatu wa tahdhir minhu wa tawa'ud alaihi zahir. Peringatan keras, kecaman keras, ancaman terhadap kesyirikan ibadah ini sangat jelas dalam Al-Quran. Mulai dari apa? Al-Fatihah. Dimulai dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus sampai akhir. Peringatan, tahziran, kecaman, ancaman sangat jelas dalam Al-Quran. La takhlu suratun min Al-Quran wa tahdhirun syirik. Gak ada satupun surat dalam Al-Quran yang tidak ada kecaman dan peringatan keras dari kesyirikan. Gak ada satupun. Walaupun itu surat paling pendek. Apa surat apa? Paling pendek? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Apa berikutnya? Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat ringkas paling pendek dalam Al-Quran menjelaskan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fasholli li rabbika wanhar. Asyhadu an la ilaha illallah. Inna syani'aka huwal abtar. Menjelaskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ringkas. Dijelaskan juga alasan kenapa kita asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Kenapa salat hanya lillah, menyembelih kurban hanya lillah, dan kenapa kita harus memuliakan Nabi SAW? Haram bagi kita kufur, bahkan ya merendahkan beliau, menghina beliau, menyebut beliau abtar. Kenapa? Karena ayat pertama rasanya sebutkan, dalilnya sebutkan inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kebaikan yang berlimpah yang banyak sekali. Sebutkan alasannya dalam 3 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Beribadah hanya kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, karena Allah itu alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah itu alhamdulillah al-mahmud fi kulli makan, fi kulli lisan, fi kulli zaman. Karena Allah itu Rabbul Alamin, karena Allah itu Ar-Rahman, karena Allah itu Ar-Rahim, karena Allah itu Malik Yaumiddin. Ayat kursi dibalik, ayat kursi disebutkan perintah hukum dulu, baru disebutkan alasannya. Allahu la ilaha illa huwa. Kenapa la ilaha illa huwa? Kenapa? Kenapa enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia? Kenapa? Karena Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan seterusnya sampai akhir surat. Alasan menjelaskan alasan awal
ayat sampai akhir ayat. Kursi itu. Karena Allah Hayyu Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan terus sampai akhir ayat menjelaskan. Wa ma'ahadha yaqra'una al-Qur'an wa yatajanabuna asy-syirik. Mereka baca Quran tapi mereka tidak menjauhi kesyirikan, tidak meninggalkan kesyirikan. Rubama ya'ti wahid yaqul, mungkin akan ada orang yang mengatakan ketika kita mengatakan kafir, musyrik, melakukan syirik akbar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik, dia batal Islamnya. Mungkin akan ada seseorang yang berkata kepada kita, haula'i juhal, tapi mereka itu jahil. Ma'dzuruna bil jahl, mereka dapat uzur kejahilan. Mereka dapat toleransi atas kejahilan mereka. Apa kata Syekh Saleh? Naqul, kita jawab, ila mata al-jahl. Mau sampai kapan kejahilan itu? Al-Quran yutla, sementara Al-Quran dibacakan, hum yahfadzuna Al-Quran, bahkan mereka menghafal Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Terus mau sampai kapan dibilang jahil terus itu? Laqad qamat alaihimul hujjah bi bulughil Quran. Hujjah telah tegak atas mereka dengan apa? Al-Quran telah menjangkau mereka, bulughil Quran. Hujjah telah tegak dengan Al-Quran telah menjangkau mereka. Wa uhiya ila hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini liunzirakum bihi wa man balagh. Untuk aku memperingatkan kalian dengan Al-Quran ini dan memperingatkan siapapun yang dijangkau oleh Al-Quran ini. Kullu man balaghal Quran faqad qamat al-hujjah wal udhra lahu. Bukan jahil lagi. Siapa yang sudah dijangkau oleh Al-Quran, Al-Quran telah sampai kepada mereka, maka hujjah telah tegak atasnya, bukan lagi dia jahil. Sehingga tidak ada udhur lagi dia. Kemudian di sini dibawakan dalilnya. Di sini dibawakan apa? Dalilnya. Jadi kita tahu ya bahwa apa namanya seruan pemberian uzur kejahilan untuk pelaku pembatal keislaman, terutama pelaku kesyirikan akbar dalam ibadah kepada Allah SWT itu, ternyata itu adalah apa? Ternyata itu adalah seruan untuk menentang dakwah tauhid. Makanya dari awal Syekh Saleh langsung ingatkan. Baru awal-awal sudah terasa panas ya. Padahal ini di kurikulum kita ini sudah diakhirkan ya. Kalau di kurikulum apa itu yang mutun itu, yang Syekh Ibn Qasim itu, yang di mutun Hifdzul Mutun, Barnamij Hifdzul Mutun, proyek apa? Hafalan matan-matan itu kelas pertama. Nawaqidul Islam, pelajaran Nawaqidul Islam itu kelas pertama. Kita sudah lewatkan dulu Ushul Salasah dulu, Qawaidul Arba' dulu, Sittah Mawadhi' Masyhurah dulu, Kitabut Tauhid dulu, baru Nawaqidul Islam. Itu pun masih dibilang buru-buru, tergesa-gesa, buru-buru dan sebagainya.
Semua selamanya. Baik, kita baca lanjutannya tentang dalil-dalil. Yang kesyurik pembatal yang pertama ini kita baca nanti pada sholat asar insyaallah ya. Barakallahu fiik. 45 menit. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakumullah khair.